Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 4 2403. Sebelumnya kita perkenalan dulu yuk. Halo, perkenalkan nama saya Andika Sulaiman Putra. Perkenalkan nama saya Alia Salsa Belariwan. Perkenalkan nama saya Firna Rofiana Putri. Perkenalkan nama saya Nita Fitriana. Halo, nama saya Muhammad Afal Rizky. Hari ini kita bakal bahas metode pencarian. Nah, itu tuh salah satu dasar pemrograman yang penting banget walaupun sederhana, yaitu linear searching. Ya, jadi sebelumnya kalian ada yang pernah denger nggak sih apa sih itu linear search ataupun sequential search? Itu tuh apa? Permisalan aja nih ya. Kalian pernah kan kayak nyari nama di daftar peserta ataupun kalian cari nama kalian lah di absen gitu, otomatis kalian nyari secara satu persatu kan, atau bahkan kalian nyari barang gitu di dalam lemari ataupun di suatu tempat yang lain tapi secara satu persatu kan. Nah, itu sebenarnya udah dalam konsep linear search ataupun sequential search. Nah, yuk kita bahas apa sih itu linear search ataupun sequential search itu sebenarnya. Nah, linear search ataupun sequential search itu adalah metode pencarian di mana kita memeriksa data secara satu persatu dari awal sampai data yang kita cari itu ketemu. Nah, kalau misalnya belum ketemu gimana? Ya lanjut aja terus sampai kalian ketemu data yang kalian mau. Sederhana banget kan? Kalau gitu, kita sekarang lihat cara kerjanya yuk. Oke teman-teman, jadi di sini aku ingin jelasin ke kalian apa itu linear search atau kalian bisa sebut dengan nama sequential search. Nah, itu tuh sebenarnya sama aja, cuman agar kalian tahu namanya juga gitu. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go. Oke, ini udah ada contohnya nih teman-teman. Ini ada suatu array nih. Arraynya itu datanya ada 10, 30, 50, 70, 20, dan juga 80. Dan dengan indeks dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kan ada key nih teman-teman. Apa itu key? Nah, key itu adalah gampangnya data dari array yang pengen kita cari. Nah, di sini kan key-nya itu 20. Berarti data yang pengen kita cari itu adalah 20, teman-teman. Oke, langsung aja. Tadi kan di sini sempat di-mention membandingkan data dengan key satu persatu dari awal sampai akhir. Nah, ini maksudnya gimana, teman-teman? Jadi itu kita bandinginnya dari awal sini, teman-teman. Jadi nggak boleh ngacak nih, nggak boleh dari akhir nih. Dari akhir ke awal itu nggak boleh. Harus dari awal nih, dari indeks awal. Nah, kalau array itu kan indeks awal itu dimulai dari 0 ya. Oke, nah di sini itu kan juga sempat di-mention metode ini tidak memerlukan data yang terurut. Nah, data arraynya ini kan nggak terurut nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat itu datanya itu 10, 30, 50, 70, 20, 80. Ini tuh udah jelas-jelas banget gak berurutan teman-teman. Kenapa? Karena setelah 10 ini datanya itu 30 teman-teman. Yang harusnya datanya itu di sini setelah 10 adalah 20. Nah, ini yang dimaksud dengan metode tidak memerlukan data terurut. Tapi membandingkannya itu harus dari awal sampai akhir. Nah, dari awalnya itu dari indeks 0-nya ini, teman-teman. Oke, kita langsung aja mencari key 20 ini. Berarti kita mulai nih dari sini nih, dari 0. 0 itu memiliki data itu 10. Selanjutnya 1 datanya itu 30, 2 datanya 50, 3 datanya 70, dan 4 datanya 20, teman-teman. Nah, berarti pas di 20 ini metode pencarian ini udah stop, teman-teman. Karena apa? Karena data yang diinginkannya sudah kita temukan. Oke.
Next. Oke teman-teman, kalau tadi aku bahasnya pakai sketsa array, ini aku ada contoh codingannya ya teman-teman, pakai bahasa C. Oke, langsung aja kita bahas. Ini aku udah sediain datanya nih. Datanya itu ada 3, 7, 2, 9, dan 5. Oke, kita coba run ya. Kita run. Nah, setelah di run, outputnya adalah masukkan angka yang dicari. Tadi seperti yang udah aku jelasin, angka yang dicari ini disebutnya apa? Ya benar, disebutnya adalah key. Nah, angka yang dicarinya itu adalah angka yang tersedia teman-teman. Maksudnya gimana? Angkanya itu sebenarnya itu adalah data. Data yang tersedianya ini tadi udah aku masukin di sini. Datanya ada 3, 7, 2, 9, 5. Nah, ini kan dia nggak berurutan. Ini nggak apa-apa teman-teman. Seperti yang udah aku jelasin tadi, kalau datanya ini nggak harus berurutan. Tapi indeksnya itu saat ngebandingin dia yang harus dari awal sampai akhir. Oke, langsung aja kita coba nih. Data mana yang pengen kita cari? Ingat ya, harus data yang tersedia nih di sini. Berarti kita harus mencari salah satu nih dari datanya ini. Antara 3, 7, 2, 9, dan 5. Oke, kita cari 9 deh, contohnya misalnya. Enter. Nah, ditemukan di indeks 3. Kenapa dia ditemukan di indeks 3? Oke, ini aku jelasin lagi nih. Oke, dia mulainya dari 0 kan teman-teman. Nah, dari 0 langsung aja nih. Berarti 3 itu berada di indeks 0, 7 berada di indeks 1, 2 berada di indeks 2, dan 9 berada di indeks 3 gitu. Oke, paham kan? Oke teman-teman, gimana metode linear search? Gampang banget kan? Selanjutnya kita bahas yuk, apa aja kekurangan dan kelebihan dari metode linear search ini. Oke, stay tune ya. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari linear search, atau bisa dibilang pencarian data linear. Yang pertama, saya akan membahas tentang kelebihan dari linear search terlebih dahulu. Kelebihan dari linear search yaitu yang pertama, sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, tidak perlu data terurut. Dan terakhir, bisa langsung diterapkan di banyak kasus. Contohnya, misalnya kita punya daftar belanja yang pendek. Linear search sangat cocok karena kita hanya mengecek satu persatu. Selanjutnya, saya akan membahas kekurangan dari linear search. Kekurangan dari linear search yaitu yang pertama, kurang efisien untuk data besar, dan terakhir, waktu pencarian bisa lama kalau datanya panjang. Jadi, linear search cocok untuk data kecil atau tidak terurut, tapi kurang efisien untuk data besar. Pilih algoritma sesuai kebutuhan. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa linear search merupakan pencarian yang paling sederhana namun tetap bermanfaat, terutama ketika data belum diurutkan. Meskipun tidak seefisien metode yang lainnya, untuk jumlah data yang lebih besar, linear search tetap relevan dalam berbagai situasi tertentu. Memahami konsep dasar seperti ini tuh sangat penting sebagai landasan sebelum mempelajari algoritma pencarian yang lebih kompleks lagi. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu linear search, terus bagaimana cara kerjanya, terus kapan kita harus pakai linear search, dan penerapan dalam kehidupan sehari-harinya tuh seperti apa. Sekian dari kami, semoga